Indonesia tersingkir dari Piala Asia U17 2025 usai dihajar Korea Utara 6 gol tanpa balas di laga perempat final. Garuda Muda tak berdaya menghadapi gempuran lawan. Skor 6-0 bertahan hingga usai. Korut lolos ke semifinal dan akan menghadapi Uzbekistan yang menyingkirkan Uni Emirat Arab 3-1. Sedangkan Indonesia gagal mengulang capaian di tahun 1990 ketika melaju ke semifinal. Meski begitu, hasil ini menayamai torehan edisi 2018 ketika dilatih oleh Fahri Husaini. Atletico Madrid vs Real Valladolid berlangsung di Wanda Metropolitano pada laga lanjutan La Liga, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Tim tamu mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-21. Wasit menunjuk titik putih usai meninjau VAR. Hal ini terjadi karena Clement Lenglet handball saat berusaha menghalau sepak pojok. Mamadou Usila yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakan penaltinya mengecoh Jan Oblak. 4 menit kemudian giliran Atletico yang mendapat hadiah penalti. Wasit kembali menunjuk titik putih karena Javi Sanchez menginjak kaki Giuliano Siwan di kotak penalti. Hadiah penalti bisa dikonversi Julian Alvarez menjadi gol. Skor berubah 1-1 di menit ke-25. Atletico bisa berbalik memimpin 2 menit berselang. Menerima umpan panjang dari Pablo Barrios, Giuliano menusuk dari sisi kanan kotak penalti. Tembakannya dari sudut sempit membobol gawang Valladolid di menit ke-27. Skor 2-1 untuk keunggulan Atletico bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, Valladolid bisa menyamakan kedudukan. Tendangan bebas Javier Sanchez membentur pagar betis. Bola yang berbelok arah mengecoh Oblak. Skor kembali sama kuat di menit ke-56. Wasit sekali laga memberikan penalti pada menit ke-71. Atletico mendapatkan penalti keduanya di laga ini usai Marcos Llorente dilanggar Henry Kue. Alvarez yang jadi eksekutor kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Atletico unggul 3-2. Alexander Sorloth menjauhkan keunggulan Atletico di menit ke-79. Ia mencetak gol usia menyambar bola muntah tembakan Alvarez yang bisa ditepis Andre Ferreira. Atletico memenangi laga dengan skor 4-2. Kemenangan ini membuat Los Rojiblancos meraih 63 angka di posisi ketiga. Napoli sukses meraih kemenangan penting atas Empoli dengan skor meyakinkan 3-0, Selasa tanggal 15 April tahun 2025 dini hari WIB. Hasil ini membuat mereka tetap bersaing dalam perburuan gelar Serie A. Laga yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona itu berlangsung cukup menegangkan pada awalnya. Empoli tampil berani meski berada di zona degradasi. Namun keunggulan pengalaman dan kualitas membuat Napoli akhirnya tampil dominan. Gol pertama Scott McTominay menjadi titik balik laga ini. Dengan kemenangan ini, Napoli memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 7 laga. Mereka juga hanya terpaut 3 poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Empoli tampil mengejutkan di awal laga dengan permainan agresif. Sayangnya, mereka gagal menciptakan peluang bersih. Momentum pun berubah saat McTominay mencetak gol indah dari luar kotak penalti di menit ke-18. Gol itu memberi kepercayaan diri besar kepada Napoli. Empoli sempat mencoba bangkit, namun ketangguhan kiper Napoli membuat skor tetap 1-0 hingga jeda. Upaya mereka akhirnya sia-sia. Memasuki babak kedua, Napoli langsung mengancam lewat peluang Juan Jesus. Tapi sundulannya masih melambung. Tak lama kemudian, Romelu Lukaku mencetak gol kedua lewat asis Matias Oliveira. Tendangan keras kaki kirinya tak bisa dihentikan kiper Empoli pada menit ke-56. Scott McTominay melengkapi kemenangan Napoli lewat sundulan akurat dari umpan Lukaku di menit ke-61. Ini menjadi brace pertamanya sejak Desember tahun 2023. Sebuah kabar heboh datang dari Manchester United. Pelatih kepala mereka, Ruben Amorim dilaporkan ngamuk besar kepada skuad setan merah baru-baru ini. Dilansir Center Devils, Ruben Amorim marah besar dengan kekalahan tersebut. Ia dilaporkan menggelar rapat darurat untuk membicarakan kekalahan itu. Menurut laporan itu, Amorim menggelar rapat darurat dengan para pemain Manchester United pada hari Senin, tanggal 14 April tahun 2025 pagi waktu setempat. Saking daruratnya, ia memutuskan membatalkan sesi jumpa fans dengan sejumlah anak-anak. Karena ia merasa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Alhasil proses rapat darurat itu digelar di Carrington, dan Amorim dilaporkan meledak selama rapat tersebut. Menurut laporan itu, Ruben Amorim marah besar sepanjang rapat tersebut. Ia memarahi seluruh skuad setan merah tanpa memberikan kesempatan bagi para pemain untuk bicara sedikit pun. Ia menekankan betapa kecewanya ia melihat performa yang ditunjukkan setan merah terutama saat melawan Newcastle.
Ia menilai timnya bermain di bawah standar dan tidak mengeluarkan potensi terbaik mereka. Amorim menegaskan bahwa para pemain MU hanya diberi waktu hingga akhir musim nanti untuk membenahi performa mereka. Jika tidak ada kemajuan, ia tidak segan-segan mendepak semua pemain yang performanya tidak membaik. Sebuah manuver transfer besar disiapkan Real Madrid di musim panas nanti. Los Blancos dikabarkan memburu striker milik Manchester City, Erling Haaland. Menurut laporan Sky Sports Germany, Real Madrid berencana menjadikan Haaland sebagai ujung tombak mereka di musim depan. Ini disebabkan Real Madrid berencana menjual Vinicius Junior di musim panas nanti. Sebab sang winger hingga saat ini cukup alot di ajang berdiskusi terkait kontrak baru. Nantinya setelah Vini dilepas, Kylian Mbappe akan digeser ke pos winger kiri. Sehingga ada slot kosong di pos nomor 9 Real Madrid musim depan, dan Haaland dinilai sempurna untuk posisi tersebut. Menurut laporan yang beredar di Inggris, transfer Haaland ke Real Madrid bakal sangat sulit terjadi. Sang striker beberapa bulan yang lalu menekan kontrak baru di Etihad Stadium. Ia akan memperkuat The Citizens setidaknya hingga tahun 2034 mendatang. Alhasil transfer ini bakal memakan biaya lebih dari 100 juta euro dan transfer ini diyakini bakal sulit untuk diselesaikan Madrid. Ada kabar buruk datang bagi Inter Milan. Gelandang andalan mereka, Nicolo Barella dirumorkan masuk dalam rencana transfer Liverpool di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arne Slot sangat tertarik untuk mendatangkan Barella ke Anfield. Ia menilai kedalaman lini tengah Liverpool saat ini masih kurang oke, sehingga jika ada satu atau dua gelandangnya yang absen, maka itu akan mengganggu keseimbangan tim. Situasi ini yang mendasari Slot mencari gelandang baru dan ia menilai Barella bakal sempurna untuk lini tengahnya. Menurut laporan yang sama, kans Liverpool untuk merekrut Barella di musim panas nanti tergolong cukup kecil. Inter Milan ogah berpisah dengan sang gelandang, karena mereka menilai tidak banyak pemain yang bisa menggantikan kepergian sang gelandang. Inter juga punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Barella, karena sang gelandang masih terikat kontrak di Giuseppe Meazza hingga tahun 2029 mendatang. Ada kabar baik untuk Arsenal dan Manchester United. Gelandang incaran mereka, Javi Guerra dilaporkan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Menurut laporan Vica Jazz, Guerra bisa direkrut dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Penyebabnya kontrak sang gelandang habis di tahun 2027 mendatang. Sejauh ini ia masih belum mau memperpanjang kontrak di Valencia. Jadi mau tidak mau, Los C hanya bisa membanderol sang gelandang di kisaran 25-30 juta euro pada musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Guerra juga membuka diri untuk pindah ke Inggris pada musim depan. Sang gelandang ingin mendapatkan tantangan baru dalam karirnya. Bermain di Inggris menjadi salah satu hasrat yang dimiliki sang gelandang. Jadi jika MU dan Arsenal bisa mencapai kata sepakat dengan Valencia, maka Guerra siap angkat koper ke Inggris pada musim panas nanti. Robert Lewandowski mendapat pujian dari pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac. Striker Barcelona itu disebut seperti Adonis. Kehebatan Lewandowski dipuji oleh Kovac. Terlebih timnya dibobol 2 kali oleh Lewandowski dalam kekalahan 0-4 di leg pertama perempat final Liga Champions 2024-2025. Tidak perlu mengatakan hal-hal baik tentang Lewandowski karena dia seorang profesional yang luar biasa. Saya tahu banyak, tetapi dia hidup, makan, dan tidur seperti seorang profesional, kata Kovac yang dikutip dari AS. Ketika memeluk Lewandowski Anda berpikir itu adalah Adonis pemuda tampan dan kekar di mitologi Yunani. Dia kecewa ketika tidak mencetak gol, ketika dia tidak menang, tetapi kemudian dia menjadi lebih gembira saat mencetak gol. Kaum muda dapat mencontohnya. Lewandowski tidak akan bermain selama 15 tahun ke depan, tetapi semua yang telah dilakukannya, 2 gol yang dicetaknya melawan kami, cara dia terus berlari. Itu adalah sesuatu yang patut disaksikan, Kovac menegaskan. Saga transfer Andre Onana memasuki babak baru. Kiper Manchester United itu kabarnya akan dijual setan merah ke klub Arab Saudi di musim panas nanti. Menurut laporan Romano, saat ini ada sejumlah klub Arab Saudi yang berminat pada jasa Onana. Klub-klub ini dikabarkan sudah lama meminati sang kiper sejak tahun 2023 kemarin. Namun Onana pada saat itu lebih memilih untuk pindah ke MU. 2 tahun berlalu, klub-klub itu dikabarkan masih berminat pada Onana. Mereka siap menampung sang kiper di musim panas nanti. Menurut Romano, kans Onana pindah klub di musim panas nanti cukup besar. Ia menyebut bahwa Onana baru-baru ini berganti agen.
Pergantian ini biasanya dilakukan jika seorang pemain ingin menego kontrak baru atau pergi dari klubnya. Dengan situasi belakangan ini, kecil kemungkinan MU mau memperpanjang kontrak Onana. Sehingga mereka akan mencoba mencarikannya klub baru di musim panas nanti. Rencana Manchester United untuk merekrut Liam Delap dipastikan tidak akan berjalan mulus. Rival mereka, Chelsea juga dilaporkan mulai intens mendekati sang striker. Menurut laporan itu, Chelsea juga sama seriusnya seperti MU untuk merekrut Delap. Ini disebabkan Chelsea saat ini tidak memiliki striker yang benar-benar teruji. Menurut Romano, Chelsea tahu bahwa MU juga meminati jasa Delap. Mereka tidak mau tinggal diam akan hal itu. Mereka dikabarkan mulai aktif berkomunikasi dengan agen Delap. Mereka menyatakan ketertarikan untuk merekrut sang striker. Progres Chelsea dalam mendekati Delap dikabarkan cukup signifikan. Sehingga Romano menyebut bahwa Chelsea dan MU jadi kandidat terkuat klub Delap di musim depan saat ini. Manchester United dan Chelsea memutuskan merekrut Delap karena mahar transfernya yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Jika Ipswich Town terdegradasi ke Championship, Delap bisa diangkut di kisaran 30 juta pounds saja. Aston Villa optimis bisa membalikkan keadaan saat menghadapi Paris Saint-Germain di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Meski tak diunggulkan, tim asuhan Unai Emery bertekad membuat kejutan. Ada keyakinan besar di ruang ganti. Saya tahu kebanyakan orang menganggap kami kalah sebelum pertemuan kedua tim. Namun di leg pertama, kami tampil bagus, ujar Rodgers jelang laga, seperti dikutip ESPN. Tentu saja, ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, tetapi kami sekarang sudah mengenali PSG. Ada tugas yang harus kami selesaikan. Di bawah sorotan lampu di kandang sendiri pada perempat final kompetisi ini, tidak banyak tempat yang lebih baik untuk dituju. Jika ada yang akan membalikkan keadaan, itu adalah kami. Itu tergantung pada kami dan kami bersemangat untuk tantangan itu. Ini akan sulit dan saya tidak bilang kami akan melakukannya, tetapi kami pasti akan mencobanya dan berjuang untuk menang, jelas Rodgers. Barcelona ke markas Borussia Dortmund dengan modal keunggulan 4-0. Namun, Blaugrana tak mau menganggap remeh tuan rumah. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, meminta pemainnya memberikan yang terbaik. Pria asal Jerman itu juga menekankan bahwa pertandingan bisa saja menjadi sulit. 3.000 supporter Barcelona dikabarkan bakal ada di Signal Iduna Park. Hansi Flick menilai markas Dortmund sangat berbahaya. Bek Liverpool Virgil van Dijk mengisyaratkan timnya akan mengalami perombakan signifikan di bursa transfer musim panas mendatang. Langkah tersebut bertujuan menjaga level kompetitif The Reds. Saya pikir Liverpool harus mampu bersaing memburu gelar juara di tahun-tahun mendatang. Apapun yang terjadi di musim panas ini, baik pemain yang masuk maupun keluar, saya pikir ini akan menjadi musim panas masif, ujar Van Dijk, dikutip The Athletic. Saya pikir mereka klub berencana untuk menjalani musim panas yang masif, jadi kami sebagai penggemar harus percaya dewan direksi untuk melakukan pekerjaan yang benar. Saya berpikir 100% kami mampu memperbaiki tim. Jika Anda mengingat lagi musim panas lalu, saya tak menjalani pramusim yang layak. Anda tak punya waktu untuk mengerjakan apa yang sebetulnya diinginkan manajer dalam pemusatan pelatihan. Bayer Leverkusen kalem saja. Florian Wirtz dikaitkan dengan banyak klub top. Klub Jerman itu percaya diri gelandangnya tersebut akan bertahan. Wirtz sedang dihubungkan dengan sejumlah tim top Eropa. Manchester City kabarnya menjadikannya incaran untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Ketertarikan besar juga datang dari Bayern Munich, sementara Real Madrid ikut memantau. Baru 21 tahun, pemain didikan Akademi Cologne itu sudah mulai jadi andalan Leverkusen sejak musim 2020-2021 silam. Ia juga menjadi sosok krusial dalam sukses Die Werkself memenangi Liga Jerman dan DFB Pokal pada 2023-2024. Musim ini, pemain yang juga bisa ditempatkan di sayap itu sudah mencetak 15 gol dan 13 assist dari 40 penampilan di semua kompetisi. Kemampuannya yang terus bertumbuh dari musim ke musim membuatnya jadi salah satu talenta Eropa paling menarik menuju bursa transfer musim panas. Leverkusen pun sadar pemainnya itu punya banyak peminat. Tapi mereka dalam posisi kuat, karena Wirtz terikat kontrak sampai 2027. Manajer Liverpool, Arne Slot membeberkan rencana timnya di bursa transfer musim panas nanti. Ia memastikan bahwa timnya akan aktif dalam belanja pemain. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Slot menegaskan bahwa ia belum puas dengan kualitas skuad Liverpool saat ini. Ia perlu mendatangkan beberapa pemain baru agar The Reds bisa tampil kompetitif di musim depan. Kami akan membuat tim ini semakin kuat di musim depan, ujarnya singkat.
Sebuah spekulasi baru muncul terkait masa depan Marcus Rashford. Penyerang milik Manchester United itu dikabarkan berpotensi bergabung dengan Crystal Palace di musim panas nanti. Menurut laporan The Sun, Crystal Palace sangat tertarik dengan mendapatkan jasa Rashford di musim panas nanti. Pelatih mereka, Oliver Glasner, suka dengan gaya bermain Rashford. Ia menilai Rashford bisa menjadi pembeda di lini serang The Eagles pada musim depan. Apalagi Rashford mulai menemukan performa terbaiknya bersama Villa. Jadi sang pemain dianggap bisa menjadi mesin gol baru The Eagles pada musim depan. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace sudah menyiapkan penawaran ke MU untuk transfer Rashford. The Eagles punya wacana untuk melakukan barter pemain dengan setan merah. Mereka akan menawarkan sosok Eberechi Eze ke MU untuk transfer ini. Palace tahu bahwa MU punya ketertarikan pada penyerang mereka itu. Jadi mereka akan mencoba peruntungan mereka dengan proposal barter tersebut.